Kalau masuk mau ngomong berdua, orang kagak mau lo paksa, dibilang lo dikit. Lalu bapak DM aja, mungkin ya, nggak tahu ya. Ya pasti diturunin lah. Di Komal kan dia punya acara sendiri si CP. Lagian bisa kok teman-teman ya kalau misalnya nggak follow, bom nggak di follow sama CP nangis. Kagak di follow nangis. Saya kasih tahu nih, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu teman-teman. Sesama host, sesama host ya, ini sesama host nih ya. Apalagi yang mengaku apologet. Itu banyaknya nggak follow-followan teman-teman. Saya kasih tahu. Kenapa? Satu, karena egonya. Contoh, oh nih Osi, oh nih, entah kalau gue follow dia tambah naik lagi. Gitu. Ya, Cinani, ya. Sesama host nggak main follow-followan, teman-teman. Umumnya, kebanyakan ya, teman-teman ya. Tapi nggak selalu gitu. Lucu-lucu aja ya. Host-host yang ada di TikTok, ada nggak yang follow gue? Cuma beberapa teman-teman ya, cuma beberapa. Itu Ada aku, Kak Yon. Oh iya, yang bergerak di bidang beginian ya, gitu. Bomom kan kemarin minta follow gue ya, dia follow gue nggak follow balik teman-teman. Ada yang satu akunnya saya follow balik, terus yang lain kagak. Selebihnya saya blokir semua deh. Banyak. Selebihnya saya blokir. Tapi itulah ya, kagak dipungkiri sih Kak Siska. Setiap apologet nih, ya, yang terjun di dunia TikTok, satu egonya udah nomor satu lah, ya. Nomor satu termasuk saya teman-teman ya. Egonya udah nomor satu. Nah, bagaimana kalau misalnya host sama host ketemu debat? Ya jadi rame lah. Jadi rame ya. Ya contohnya kalian lihat sendiri ya. Ketika RK sama Pak Erben bom dengan siapa? Si MP ya. Bom Mama MP kan debat juga tuh diskusi tuh ya. Masalah apa sih? Free will, predestinasi. Lalu siapa sama siapa? Saya sama bom ujung-ujungnya di kick. Ujung-ujungnya saya di kick juga. Iya, emang umumnya begitu teman-teman. Saya bukannya ini ya, dibilang pengalaman ya ini ya. Ada yang saling-saling follow-follow juga ada. Ya paling kelompok per kelompok lah. Ya ego PS ego, enak aja gue follow lo. Emang lo siapa? Gue juga host kan begitu tuh. Coba teman-teman perhatiin deh ya, perhatiin. Apalagi yang berseberangan ya. Misalnya kalau yang ibu-ibu itu sih bukan ya, kalau ibu-ibu itu bukan apologet ya, maksudnya RKCP Metraton kan bukannya host ya. WK siapa lagi? Rapjono. Nih Rapjono lagi stay bagus nih Rapjono nih. Semua udah disikat nih. Yang tadi malam siapa sih
si CP sama si ini sekarang ya. Nanti kalau CP ke room lo bom, lo siap-siap lo bom ya, lo siap-siap. Kita putar nih ya. Apa ya? Ya. Iya, coba rubikin Bang. Jadi ini kita juga nggak bisa ngomong ke publik kan, karena Bang CP juga kalau kita ngomong sama saja nih. Saya tadi mau bicara baik-baik dengan CP. Ingat ya, saya putar mereka berdua ini karena mereka memfitnah saya. Kau yang di bawah bilang saya penipu, ya inilah korban kalian sama penipu dua ini. Yang mendoxing saya. Tadi saya rekam di PG. Nih, kalian dengar ini. Jadi ini bundir, soalnya mengkonfirmasi bahwa itu Bener, foto Bang CP kan. aku, ya. Oke. Berarti ini tadi yang aku ingat ya. Ini kita curiga orang ini adalah Pak Lidara gitu ya. Shalom, Pak Timothy. Waalaikumsalam Pak Nah, Bambang. saya mau konsultasi sama Pak Timothy dulu. Salam. Tadi saya dengar mereka putar rekaman Metatron dengan CP di roomnya PG. Ini hasilnya nih. Nah, di sini CP menuduh saya dengan bermacam-macam tuduhan. Sampai anak saya, ya saya tahu, yang membongkar nota atau kwitansi itu adalah CP berikan kepada Metatron. Sehingga saya juga dibawa-bawa, bilang saya otak dari travel itu. Nah, saya lihat pembicaraan mereka setelah terakhir, CP ya, dia bilang coba abang Pak Metatron lihat. Berarti dia yang kasih. Nah, saya yakin anak saya kuliah di mana yang bocor itu CP yang kasih bocor. Karena dia punya kebencian. Nanti kau menilai ya. Saya tanya dulu, saya putar ini di sini aman nggak? Nggak apa-apa nggak? Gini Pak Bambang, ini sebenarnya jangan diputar di publik Pak Bambang. Karena apa? Ini menyangkut pembicaraan pribadi antara dua individu. Nah, Pak. ini diputar di PG, putar di PG. Iya, tapi Saya ambil rekamannya dari PG. Pak Bambang ambil dari PG. Pak Bambang ada buktinya Pak Bambang ambil dari PG gitu. Iya, Oh, kalau ada Ada di buktinya YouTube. Pak Bambang ambil dari PG nggak apa-apa. iya. Mereka sudah siarkan. Nah, sekarang ini saya mau bicara baik-baik dengan CP. Karena CP ini sudah fitnah saya bahwa saya kasih uang sama pengusaha setiap bulan 15 juta untuk bangun gereja, terus di stop. Terus siapa yang kasih saya uang? Terus 200 juta lagi. Ini gimana ini? Gini Pak Bambang, karena ini kan sifatnya pembicaraan publik ya. Mereka kan pembicaraan antar dua ini. Pak Bambang kalau buat laporan terkait pencemaran nama baik atau tuduhan fitnahan bisa Pak Bambang. Nanti mereka akan kepolisian akan minta bukti dari mereka atas tuduhan mereka Pak Bambang. Seperti itu Pak. Nah itu Pak Bambang baiknya kalau saran saya Pak Bambang tempuh jalur hukum. Iya. Karena saya sudah bicara baik-baik sama mereka. Sama siapa itu? CP tadi. Tapi saya ditendang. Saya pasti mesti bicara di bawah ring dulu. Kayak Edis kan. Saya bicara di bawah ring sama Edis. Dia nggak mau maki-maki saya. Sekarang CP. Saya naik ke roomnya untuk saya mau bicara baik-baik. Gitu loh. Itu. Tapi apa yang terjadi? Ya begitulah. Namanya Sutau toh. Saya ditendang langsung. Gimana itu? Nah itu Pak Bambang, Pak Bambang tinggal minta aja dari mereka buktinya. Kalau mereka memang nggak mau kasih buktinya, ya udah Pak Bambang tempuh jalur hukum Pak Bambang. Itu saran saya, itu paling terbaiknya Pak Bambang. Ya kalau saya putar rekaman pembicaraan mereka di sini, yang ini supaya saya mau tuntut supaya mereka itu gimana? Bisa nggak? Saran saya sih jangan Pak Bambang, kita main aman aja Pak Bambang. Pak Bambang udah bagus itu dari jalur hijau. Pak Bambang minta konfirmasi. Kalau mereka tetap juga tidak mau membuktikan atau memberikan bukti dari pernyataan mereka, Pak Bambang saran saya tempuh jalur hukum Pak. Jadi di publik ini Pak Bambang main aman aja Pak. Saran dari saya ya. Saran dari saya Pak Bambang. Karena ini hukum pembicaraan. Reda Marbun.
Kalian semua yang terlibat ya, saya sudah dapat bukti mulai pelan-pelan. Sofiatul, kau di Amerika itu ya, saya nggak pernah singgung pribadimu ya, Sofiatul ya, mentul-mentul ya. Kau memang kalau kau hebat mentul, kita diskusi di Superboy, ayo, ayo. Kau punya ilmu tinggi toh, kau guru-guru Al-Hayat toh. Sofiatul, kenapa kau nggak berani diskusi sama saya, Sofiatul? Ya, anak saya kuliah di Trisakti, CP sendiri yang tahu itu, ini yang tahu ini. Kalian fitnah-fitnah saya, uang 15 juta lah, 100 juta lah, 200 juta lah. Kalian ini penipu sampai. Aneh kalian ini ya. Woi, Marbun. Udahlah, Sabto ya, Sabto. Sabtu. Sebentar, saya sampaikan dulu selamat malam. Selamat malam. Siapa ini? Oh, itu enggak ya. Ya, kau ya. Enak aja. Astagfirullah. Kalian bilang saya jual saya jual data kalian CP. CP mengaku bahwa saya jual datanya. CP nggak bisa buktikan itu. Kalian ini parah loh. Kenapa kalian bilang saya jual data? Tunjukkan. CP dan Metatron ini sumber daripada semua ini. Nama aslinya CP saya tahu, alamatnya saya tahu, rumahnya saya tahu. Ngapain saya mau sebar-sebarkan? Kenapa? Kalian saya dapat uang, kalian iri hati. Spender saya banyak. Kalian iri hati ya? Spender itu percaya sama Pak Bom karena Pak Bom itu seperti apa yang kalian tuduhkan, kalian tidak bisa membuktikan. Shalom Bunda Hana. Argentina menang. Tenang. Pak Bom, baca hijau, Pak Bom, baca hijau. Salve. Iya, sebentar saya pakai baju biru. Tenang saja. Ya, shalom Pak Bom. Ya, Pak Timothy, shalom. shalom. Jadi teman-teman dengar ya, Bu Hana, saya dituduh tanpa ada bukti. Dibilang saya, jadi mereka yang selama ini mereka bilang saya bangun gereja Murtadin, itu dari CP loh. Ada saya punya bukti rekaman tadi di PJ itu. Ngomong-ngomong CP ngomong itu. Percakapan Metatron dengan PJ. Diputarkan tadi. Semua orang bilang, Pak Bom coba pilih hari itu. Mereka lagi putar Metatron dengan CP. Nah, sebagai orang Kristen yang baik, bukan play victim. Wah, play victim itu kalau saya membela diri, boleh bicara bilang saya bukan ini. Ngapain mau play victim? Saya itu kan sebagai orang Kristen yang baik, sebagai hamba Tuhan yang baik, saya naik ke Christian Prince, saya ngajak baik-baik. Wajar toh? Betul nggak? Sebagai orang Kristen, betul nggak Pak Timothy? Saya naik baik-baik, bicara baik-baik. Betul, itu gentleman Pak Bom, gentleman kayak gitu. Gentleman. Saya naik di CP, Dek. Saya panggil adek lagi, Dek. Itu gentleman, Bom. Suruh ke sini Bom. Itu baru suruh ke sini si Bom, itu baru gentleman ya. Kenapa lo bongkar-bongkar gue? Iya, itu gentleman Bom itu. Agak sulit teman. Paduan suara. Wakil Bom Wakil Bom Bom. Ya, John doang salpe. Apa ya saya mau bilang, saya sih sebenarnya bukan benci sama si Bom ya. Nggak benci saya. Sama siapapun saya nggak benci. Kenapa nggak benci? Satu, ya, ini media sosial. Ngapain sih kita cari musuh? Coba teman-teman. Ngapain kita cari musuh? Ya, tibang kita di-kick, ya, tibang kita diblokir, ya.
Itu ngapain kita sampai benci? Tapi kalau udah data kita disepil-sepil, foto kita, nama asli kita disepil-sepil, apalagi saya terjun di dunia beginian ya. Dasarnya apa kalau dia bukan kebencian gitu? Dasarnya apa kalau bukan dia benci? Coba deh teman-teman simak ya. Setiap perkataan yang diungkapkannya itu bertentangan nggak sih apa yang dikatakan juga? Nggak mau sepil-sepil nama aslinya. Itu nanti saya disebut pengkhianat. Giliran gue lo sepil, lo nggak sebut lo pengkhianat. Wakil bom-bom ya, kayak judul lagu itu tuh. Bolehkah masalah ini kita bicara di bawah? Masalah apa, Bang? Nah, saya perlu bicara penting, nggak bisa di sini. Oh, nanti DM saja. Saya turun, saya DM nggak bisa karena nggak berteman dengan saya. Saya naik lagi. Dek, bolehkah telepon saya kah? Kita bicara di boring. Aduh, Pak Bom, saya lagi live. Nggak bisa. Nanti kapan saya iya bisa besok kah? Udah nggak bisa. Pak Bom turun aja. Saya nggak butuh barang-barang begitu. Langsung diturunkan. Saya mau bikin bagaimana? Kalian itu yang menuduh saya, belum perlu 2 miliar lah. Kenapa tidak bilang 2 miliar? Karena gereja saya ini butuh puluhan miliar. Sekalian sudah kalian bikin puluhan ratusan miliar lah. Kalian ini kenapa sih? Kalian ini terlalu percaya sama orang? Dia loh ya, dia merasa jadi korban loh ya. Iya, segitunya seakan-akan dia yang korban ya. Kita perhatiin mulai dari apa ya? Dari kalanya debat dia masih Juma ya. Orang Kristen lah disalahin, nggak ngedukung dia. Superboy lah dihujat-hujat. Roomnya bakalan sepi bulan sekian ya. Ngajakin debat di Superboy itu udah menghujat Superboy roomnya supaya sepi, tapi ngajakin debat di room Superboy. Teman-teman mikir gak sih ya? Menghujat roomnya Superboy sepi ya. Lalu dia ngajakin sekarang di Superboy debat. Apa dia lupa apa? Ya. Semua sudah dimusuhin. Bu Sophie, Ion, Edis TV, si Reda, semua dimusuhin. Dia ambil lagi CP yang di ini. Saya kompor-komporin ya, ini perkataan si bom-bom sendiri nih, perkataan si bom-bom sendiri ya, coba nih. Mereka lengkap, mereka saya nggak mungkin mau buka, ya saya nggak mau buka, karena saya akan melanggar hukum itu, ya mereka bisa tuntut saya balik, saya nggak mau. Melanggar hukum, kalau dia sampai buka nama aslinya 2 orang itu melanggar hukum. Kalau ama gue nggak melanggar hukum teman-teman. Dipikir gue makhluk planet kali ya. Beda gitu ya. Saya akan tuntut mereka, tapi saya tadi sudah naik di roomnya CP, saya ajak bicara baik-baik, dia tendang saya, berarti memang dia berbuat salah, dia tidak mau ngomong dengan saya. Ya, oke. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, Mau jelek-jelekin orang, mau fitnah-fitnah orang, dia berdoa dulu teman-teman. Ya, dia mau berdoa dulu buat fitnah orang, jelek-jelekin orang, ya musuh-musuhin orang, dia berdoa dulu. Tapi luar biasa kadang-kadang ya. Kadang-kadang.
Oke, salam Bu Marsa. Belum Kan Bu Marsa. sebenarnya. Iya, ya. Kemarin kan saya juga sempet kan waktu saya nggak tahu tadi kalau nggak salah. Saya pas buka handphone scroll ada di tempatnya itu apa tukang moderatornya Bu Sofi yang namanya si siapa Winef kan kita taunya moderator. Hmm. Tukang moderatornya JP, tukang moderator Bu Sofi. Hmm. Ya. Saya nggak tahu nih. Terus habis gitu biasalah apa sih pendeta penipu itu tetap ayo kita ke mana ke roomnya siapa itu tadi yang disebutin kita ngapain gitu kan. Saya ini baca Alkitab menulis apa? Tuhan Yesus bilang jangan bergaul, ya. Tuhan Yesus bilang jangan bergaul sama penjahat termasuk penipu, ya, pezina, ya. Gak boleh. Nah dia kan seorang penipu, ya. Kita nggak boleh bergaul sama penipu. Sekali lagi, apalagi nanggepin dia, ya. Sebelum dia minta maaf atas kejahatannya yang melakukan penipuan publik, ngomong pendeta tapi bukan pendeta, ya, sertifikat palsu, ya, diakuin pakai punya dia, itu kan penipu. Kalau saya sih apa yang berdasarkan Alkitab tertulis, jangan bergaul. Boro-boro mau nanggepin dia hatuha tentang Alkitab, jangan bergaul, ya. Jelas itu, ya, itu perintah itu. Jangan bergaul. Kok buru-buru nanggepin lah? Pertanyaannya, kenapa masih banyak yang bergaul sama mereka? Itu yang jadi pertanyaan. Termasuk ponakannya si Lia Kristen itu. Apakah karena omnya? Meskipun omnya penipu. Pertanyaannya kan cuma satu. Kenapa kalian masih bergaul sama penipu? Di Alkitab jelas. Tolong bacakan ulang Bang Ion. Kalau bisa ditunjukkan di komal besar ini. Apa tuh? Ya. 1 Korintus 5 ayat 11 itu. Nggak bisa on cam sini Bu. Sayangnya. Dibacakan aja Bang Ion. Supaya jelas. Loh, bagaimana dia pokok ngajak ke tempatnya roomnya siapa itu? Tadi Boy, Super Boy. Ayo Mas ya kita ke room Super Boy. Aduh, ngapain saya nanggepin penipu? Saya bergaul aja nggak boleh. Kok suruh nanggepin? Bergaul nggak boleh. Ya, jangan makan bersama-sama dengan mereka. Makan pun nggak boleh. 1 Korintus 5 ayat 11 itu jelas loh. Saya bacain ya. Kata perintah itu. Saya Silakan. bacain. 1 Korintus 5 ayat 11 teman-teman. Dicatat Yes. ya. Pak ini bed putih siapa nih? Sebentar kita sapa dulu. Pak Putih. Babe Putih, Pak Putih. Oh, salam. Oke, bentar Pak Putih. Saya tambah dikit aja. Pak Marsa, mereka itu saling sandra, Kak. Ada informasi yang membuat mereka takut saling bongkar. Mereka tersandra. Lanjut, Pak Yon. Oke. Iya, saya tahu itu. Oke, kita baca ya. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang Nah, kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Bu, Pak Bom nggak masuk deh. oh nggak masuk ya, salah ya itu ya. Jadi kalau yang ngaku ijazah apa sertifikat penabiskan palsu itu bener ya? Oh boleh ya. Betul. Terus di komalnya mereka suka ngomong ini ngomong itu nggak ada buktinya itu betul ya, bukan tukang fitnah ya. Oh ya. Bilang saya katanya apa murtadin pelacoy ya. Terus apa anunya Edis itu bukan tukang fitnah ya. Ini kan semua jelas. Ya. Terus ngaku-ngaku, jangan itu kan saudara seiman kita.
Bayangin Tuhan Yesus katanya apa di situ? Meskipun mereka mengaku saudara, tapi mereka melakukan kejahatan seperti itu, ya. Jangan bergaul, itu kata perintah loh. Meskipun mereka mengaku saudara, mau saudara seiman, mau saudara kandung, mau apapun itu, jangan pernah bergaul dan makan satu meja. Loh, Alkitab perkataan Yesus itu salah ya? Hah? Kok saya suruh nanggepin? Ayo Marsha, masih tuh hari ini tadi saya kan di bawah lagi scroll, ya. Semua ada di situ. Ya, ayo kita ke room Superboy. Kita lihat bagaimana kemampuan kamu ini murid tadi ini. Loh, kok saya suruh nanggepin satu hatuha? Wong saya nggak boleh bergaul kok kata Tuhan Yesus, gimana sih? Hah? Yang mau bergaul sama mereka silakan. Ya. Bergaul sama penipu, ya. Sama pemfitnah, ya. Sama pejina silakan. Ya, kalau karena saya baca, mungkin saya dulu belum tahu, tapi begitu saya tahu baca, oh iya saya sadar diri, oh iya, untuk apa saya nanggepin? Untuk apa apalagi saya harus hatuha sama penipu? Tuhan Yesus bilang nggak boleh, bergaul pun nggak boleh. Ya, nah orang Kristen, mohon maaf, yang agak awam, terus cuman taunya kata-kata kasih, ya ini repot. Ya. Repot ini. Ya. Karena ada ayat itu, satu lagi ayatnya saya lupa ya. Itu yang untuk sesama Kristen. Ada yang di luar Kristen. Nggak boleh juga sama. Kata-katanya hampir sama. Ya. Sama, nggak boleh bergaul, terus nggak boleh makan satu meja. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Saya tidak memprovokasi teman-teman semua. Ya, apa yang saya baca, yang saya tahu, ya saya harus share. Tentang Anda tidak terima atau main aman di kata kasih, silakan, bukan urusan saya. Ya, silakan Anda bersatu meja, satu koma dengan penipu, pemfitnah, itu monggo, bukan urusan saya lagi. Ya, saya tunjukkan apa kata firman, apa kata Tuhan Yesus. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi silakan yang masih mau, ya, satu meja, satu koma dengan pemfitnah, penipu, pembohong, ya, pejina, silakan. Ya. Silakan kalian kalau masih mau mendengarkan, ya, yang suka pelayanan offline di 221, silakan. Ya. Yang suka yang ngaku KTP saya bujang lajang, ternyata istrinya sudah gerebek. Masih percaya? Masih satu komal kalian? Silakan. Dari situ kan sudah jelas di ruang publik bahwa dia melakukan apa? Kebohongan, penipuan. Itu yang kasat mata. Saya tidak pernah bernarasi yang tidak saya tahu. Gitu loh. Dan itu jelas. Ya. Di depan publik videonya nggak mungkin bisa hilang itu. Ya. Rekam jejak digitalnya nggak hilang. Dan memang sampai saat ini tidak ada perkataan maaf atas kejahatan penipuan mereka. Contoh, mohon maaf saudara-saudara bahwa di dalam video itu saya mengucapkan saya lajang atau bujang sementara saya sudah digerebek istri saya mohon maaf. Tidak ada itu. Betul nggak? Ya. Tidak ada itu. Ya, mohon maaf, saya dulu ngaku pendeta bertahun-tahun. Saya menunjukkan surat pentahbisan, ternyata itu memang itu punya orang. Harusnya kan begitu. Setelah dengan jujur dan tulus mengakui kesalahan, tugas orang Kristen harus mengasihi orang yang sudah mengakui kesalahan. Itu tugas kita. Ya. Tapi selama tidak ada pertobatan dan pengakuan secara jujur di depan publik, ya, kembali lagi, jangan bergaul. Udah jelas kan? Apa salah Alkitab itu? Apa salah Alkitab itu? Kalian lebih mendengarkan yang kalian anggap pinter bernarasi, hafal Alkitab,
pinter Alkitab, tetapi Alkitab yang tertulis ya kalian tidak indahkan, tapi itu terserah kalian ya. Saya tetap dengan pendirian saya, yang saya baca, yang tertulis, jangan bergaul ya. Itu aja dulu. Thank you Bang Ian. Silakan Pak Putih, apa yang mau disampaikan Pak Putih? Informasi apa nih Pak Putih buat kita-kita nih? Bobby Januari, selamat siang Bobby Januari. Oke, nggak ada suaranya. Kak Nora mau naik nggak? Silakan Kak Nora kalau mau naik ya. Coba apa yang mau ditanyakan atau bercerita tentang apa? Silakan. Apakah mau belajar atau mau mengetahui ya kekristenan? Silakan teman-teman. Gini teman-teman ya, jangan salah jika saya putar-putar video-video khususnya dari YouTube ya. Gitu. YouTube ini kan apa ya? Bisa ditonton oleh banyak orang teman-teman ya. Dan kita khususnya saya paling hobi ya itu informasi yang enggak saya ketahui ya, informasi tentang seputar apologetika gitu. Nggak ada putar ini nih, putar itu nih ya, merujuk kepada seseorang, pribadinya seseorang, enggak ya gitu. Itu teman-teman ya poinnya ya. Oke, yang lain ada yang mau disampaikan nggak nih? Ya. Sekali lagi teman-teman, tidak ada apa ya? Tidak ada rasa untuk menjatuhkan atau kebencian yang saya ini ya. Ini dari sini. Yon, lo jangan puterin dong Yon ya. Kalau jangan diputerin, lo jangan YouTubein supaya diam. Supaya diam-diam, supaya nggak ada yang nonton, ya jangan di YouTubein gitu ya, buat teman-teman ya. Sama, saya juga ini banyak yang di YouTubein. Saya aja heran loh, ya. Room-room seperti saya nih, ya, itu bisa di YouTubein. Padahal nggak ada informasi ya. Sekali lagi, buat teman-teman silakan, ada yang mau tambahkan nggak? Ya. Naik ke sini kagak berani. Ya, buat teman-teman sekali lagi, saya puterin ini untuk kita dapat informasi. Ya. Informasi yang kita tidak dapat ya di komal-komal lain kan di YouTube ada gitu. Apa sih poinnya? Ya kita bisa tahu mana ya karakter-karakter ya yang sesuai, yang katanya hamba Tuhan, yang katanya apologet, yang katanya apa lah ya, penyanyi, singer, semua pelayanan termasuk saya nih teman-teman ya. Makanya teman-teman kritik saya ya, kalau misalnya ada penyimpangan ya, mau kecil atau gede ya. Tapi harus ada dasarnya ya. Gitu. Jangan ujuk-ujuk naik mau kritik, Yon lo jangan ngebacot aja deh Yon. Gitu. Salam Pak Tobias. Ya, salam Kak Naura. Ya Bang Ion, ya ini saya langsung posting aja ayatnya ya Bang Ion. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf buat pihaknya Pak Bom ya, yang tadi ngajak-ngajak saya untuk hatuhat tentang Alkitab ya. Saya nggak pernah, sekali lagi saya bukan pandai Alkitab, saya orang berdosa, saya bukan penghafal Alkitab. Bagaimana saya bisa
ya berhadapan hatuha dengan Anda untuk ya membahas Alkitab, sementara saya kata Tuhan Yesus ini ya 1 Korintus 5 ayat 11, saya nggak boleh bergaul sama penipu, sama pemfitnah. Nah pertanyaannya, Pak Bombom melakukan di antara yang ditulis? Yes, Pak Bombom melakukan penipuan publik. Ya, ini kan jelas ini. Kebohongan publik yang sampai detik ini tidak pernah dia ya mengucapkan kata-kata maaf itu. Mungkin kalau ada kata-kata maaf atas kebohongannya mengaku pendeta, nah sebagai orang Kristen ya saya harus mengasihi. Ya. Makanya saya nggak akan nanggepin. Nggak boleh nih loh. Ini apa kata Tuhan Yesus? Bahkan makan satu meja pun nggak boleh. Ya, ini ayatnya. Lah Pak Bombom kan katanya kan penghafal Alkitab. Saya yakin harusnya tahu, apa lupa ayat ini. Ya. Sekali lagi saya juga orang berdosa. Saya belajar. Ya. Saya juga belajar. Begitu saya tahu, oh iya ya, saya nggak boleh nanggepin lagi. Terus terang saya juga melakukan, namanya saya masih daging ya, Bang Ion ya. Mungkin teman-teman juga tahu, waktu itu saking saya kesel, saya manusia. Sempat saya bikin fotonya Pak Bombom, anaknya. Ya. Karena saya cuma kepengin begini. Coba kamu kalau dilakukan seperti ini, kamu sakit hati nggak? Karena apa? Karena ada api waktu itu. Bolak-balik saya didoxing bahwa saya murtadin pelacur. Padahal hidup saya, tiap hari di komal saya, untuk apa? Untuk hatuha sama kambing. Ya, nggak suka sama Edis, nggak suka sama Bu Sofi, saya sama Mbak Intan dibawa-bawa. Oh ini jangan-jangan simpenannya Edis ini. Itu di depan umum loh. Loh mohon maaf, sekali lagi saya juga orang berdosa. Ya. Itu. Makanya akhirnya saya hapus itu. Mbak Intan ngingetin saya. Saya masih terima kritikan waktu itu. Kakak biarin aja ini. Ya sorry dek. Saya manusia lemah juga. Ya. Daging saya lemah. Tapi saya hapus setelah itu. Saya cuma bikin efek jerah. Kalau dia dibegitukan mau nggak ya? Terima nggak ya? Oh saya nggak pernah ikut-ikut urusannya kok tiba-tiba saya tiap hari didoxing. Ya. Saya bukan penghafal Alkitab. Ya, 5 tahun saya di TikTok. Ya. Tujuan saya untuk apa? Membongkar ajaran kambing. Ya teman-teman. Saya tidak pernah datang untuk mengaku penghafal Alkitab, pinter Alkitab, enggak. Ya. Itu teman-teman. Nah, untuk sampai saat ini ya, beliau yang mengaku pendeta itu ya, sampai hari ini tadi. Saya ada di bawah tadi. Saya ditantang ke roomnya Superboy. Saya cuma ketik, mohon maaf, jangankan satu komal, saya bergaul aja nggak boleh. Ini loh firman Tuhan, masa salah ini? Ya saya belajar firman Tuhan dan saya harus belajar melakukan. Gitu ya. Nah dengan orang-orang yang berbohong di depan publik itu apakah harus kita support? Nggak boleh bergaul, nggak boleh teman-teman. Sekali lagi saya tidak pernah memprovokasi. Kalau kalian masih mau bergaul sama pembohong, sama pejina, monggo silakan. Ya. Kalau kalian mau satu koma sama mereka, monggo silakan. Kalau saya sudah enggak. Saya mau belajar dan selalu belajar menjalankan apa perkataan Tuhan. Ya teman-teman, itu aja kok. Saya nggak pernah itu, Bang Ion tahu. Ya, kalau motivasi saya duit, ya, dengan apa yang ada fenomena saat ini, ya murtadin itu menjual kata-kata itu. Saya dari dulu mungkin sudah kaya. Saya tinggal belajar Alkitab, ya. Saya jualan apa yang saya baca tentang Alkitab, ilmu Alkitab, udah. Terus saya kasih apa, Bang Ion namanya Saveria, ya. Mungkin saya juga lebih banyak duit karena RK sama saya duluan saya.
Mohon maaf, Agatha sama saya duluan saya. Ya. Tapi motivasi saya bukan itu, Plastik teman-teman. nggak? Ya. Kenapa Bang Ian? Ya, motivasi Maksudnya saya kalau bukan begitu, itu sampai Ibu, detik ini. Kenapa? ya bisa Enggak lah Bang operasi Ian. plastik nggak Ibu? Waduh. Ya teman-teman, makanya saya apa ya, mohon maaf punten sekali. Ya. Saya tuh sampai ganti akun, ganti nama ya Bang Ion ya, ada beberapa kali. Karena memang saya dikejar-kejar. Tapi saya nggak pernah yang mengeluh sana, mengeluh sini, enggak. Nggak pernah saya. Saya percaya Tuhan menyertai saya. Ya, dengan Amin. segala kekurangan dan kelemahan saya percaya itu. Ya teman-teman. Makanya kemarin balik-balik yang bilang, ini pansos sama si, mohon maaf ada yang temen perempuan yang lagi viral itu ya. Untuk apa saya pansos gitu kan? Saya beda. Bedanya apa? Saya nggak pernah pasang Saveria. Itu bedanya. Orang-orang mau memberkati silakan, monggo. Ya, tujuan saya satu, jelas. Ya. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi ya seperti Angelina Sonda kedua, Bella Safira kedua, ya, Celine Evangelista kedua, yang notabene mereka itu lahir Kristen. Ya, karena ketidaktahuan firman Tuhan yang benar dan apa? Dan masuk ke ajaran yang mereka juga tidak tahu. Nah, saya yang sudah tahu ya saya otomatis punya tanggung jawab untuk memberitahukan, bukan untuk menjelek-jelekkan. Apa yang saya tahu ya saya share, data, dalil segala macam. Itu. Ya, kalau sekarang saya dibilang saya tukang hujat sama Pak Bom, ya. Silakan. Saya nggak ada urusan tentang itu. Yang penting siapa yang tahu komal saya buka saya di mana, narasi saya selalu menyampaikan data dan dalil. Ya. Itu. Jadi sekali lagi ya, mohon maaf ya, saya nggak akan menuruti atau mengladenin ya sekarang ya orang-orang yang nantang-nantang Alkitab lah, apalah gitu, enggak. Ya, apalagi harus meladeni orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, contohnya percabulan, penipuan, ya. Ini jelas apa kata firman ini. Ya. Jangankan menanggapi, bergaul nggak boleh. Ya, bergaul nggak boleh, apalagi nanggepin Tuhan. Ya teman-teman, itu aja dulu Bang Ion ya. Thank you semuanya ya, terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah ya, buat kita sama-sama mengkoreksi pribadi. Ya oke, Vicky, salam, selamat siang, selamat sore. Selamat pagi. Oh pagi, Bapak di mana pagi Pak? Bapak di mana pagi? Bling pula ya? Pagi, tempatku pagi. Kalimantan, Iya, Kalimantan. Di mana Kalimantan. pagi? Hah? Kalimantan. Kalimantan pagi, baru saya. Ya, Inilah yang tempatku pagi. Hah? Pagi di tempatku. Iya, Bapak di Kalimantan. Pak, kalau belum minum obat jangan. Iya, emang kenapa? Tempat aku pagi loh. Iya, paginya dari mana? Coba dari mana? Coba jelasin sama saya. Paginya dari mana? Iya, pagi, tempatku pagi. Cumananya? Iya, paginya di mana? Coba jelasin. Paginya di mana? Ya, di Kalimantan. Iya, aduh si Bapak. Jam berapa di sono? Hah? Jam 5:15. Lewat 15 itu namanya pagi. Iya kan, jam 5:15 kan, pagi kan? Nah, minum obat dulu lah Pak ya. Minum obat dulu. Dari mana sih Kalimantan pagi ini teman-teman? Coba. Nah, jadi dari mana sih pagi?
Yang Mungkin setahu lagi saya mendung di sana Bang Ion. Mungkin kenapa? di sana lagi mendung. Kamarnya kali pagi, di luar beda. Bah, kadang-kadang di sini ya. Maksudnya begini loh, di mana paginya? Ya Kalimantan setahu saya nih di Indonesia nih ya. Paling lo bilang malam masih mending ya, matahari sudah nggak ada. Ini pagi coy, bayang. Kita mau jalan lebih lanjut. Aduh, bikin pusing ah. Di Malang dia di dalam kamar, kaca lampunya redup remang-remang. Jadi kalau mau belaga-belaga sedeng-sedeng, iya mungkin di Amerika, di Denmark, di mana yang saya nggak tahu ya, yang saya nggak tahu tempatnya. Kalimantan ya, iya. Ya itu ya teman-teman ya. Sejauh saya bisa dibilang berapologet, baru ketemu nih orang macam si Bom-Bom nih ya. Baru ketemu orang macam si Bom-Bom. Kenapa baru ketemu? Siapa aja diajak musuh. Siapa aja dimusuhin ya. Yang tidak berinteraksi aja dimusuhin teman-teman. Kuyon, Ya, Ci. aku bacain firman terus aku mau pamit soalnya ada kondangan. Oke, silakan Bentar Cici. ya. Kakak Brownies, terima kasih giftnya ya Kakak Brownies. Dimanapun berada. Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita jangan dipimpin. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Amin. Aku ngomong sedikit deh. Silakan, Tapi silakan. kenyataannya, ini aku nggak ngerti ya, kenapa juga kok B2 tuh suka nantang. Entah dia tuh memberitakan firman itu oleh roh Tuhan apa enggak, kayak gitu itu. Sukanya bikin ribut. Nggak ada sama orang yang bisa tenang gitu, nggak bisa. Nyenggol kanan, kiri, kayak mikrolet aja loh. Sukanya nyeruduk-nyeruduk. Nggak ada damainya. Kita yang denger itu capek loh sebetulnya. Tapi kenapa juga orang seperti dia tuh kok masih banyak yang mendukung. Gitu. Jadi gimana ya? Mikrolet itu apa, Ci? Mikrolet itu kalau zamannya aku kecil itu loh angkutan umum itu loh yang warnanya biru. Itu mikrolet. Itu kalau jalan cari momotan, cari orang naik itu kan suka nyeruduk kanan, nyeruduk kiri gitu. Dulu-duluan. Itu loh kita ini loh sudah ada. Kita ini anak Tuhan itu. Di Galatia 5:26 itu loh. Janganlah kita tuh gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Itu loh. Asal mula semuanya itu dari apa? Dari iri hati. Saling kita tuh harus memurnikan diri. Yuklah teman-teman. Kita sudah tahu kayak apa, orang model apa. Jadi
kita ini yang sudah bisa menilai dan kita itu saling belajar firman harus memurnikan diri lagi lah. Jangan bilang orang ABC suka didoxing katanya. Tapi dia sendiri suka mendoxing. Nah, orang yang suka melakukan apa ya ganjarannya ya itu gitu loh. Tapi kadang orang tuh tidak merasa kalau apa yang dilakukan itu yang didapat itu karena kelakuannya juga. Itulah tabur tuai. Gitu. Aku pamit dulu ya. Thank you semua. God bless. Terima kasih Cik Nini. Terima kasih atas ayatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya sama-sama yang mengingatkan Amin. ayat. Terima kasih Cik. Amin. Ya, itu teman-teman ya. Sebenarnya sih simpel ya. Kalau memang tujuannya memberitakan firman Tuhan, tujuannya menjawab RT sebelah, tujuannya mencari jiwa, ya begitu deh. Kalau tujuannya mencari jiwa, oh saya mencari jiwa, gitu. Saya nggak mau macam-macam. Tapi begitu beda pandangan sedikit, beda narasi sedikit, ya. Lalu pelayanan orang di utak-atik, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begitu. Ya nggak bisa teman-teman ya, biarkan orang talentanya sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jangan oh itu nggak benar, kita menjadi Kristen harusnya jelasinnya komplit gitu ya. Kalau begitu ya lo yang maju lah. Oh itu nggak sesuai firman Tuhan, penjelasannya harus komplit ya. Mereka harus mengerti, harus begini, harus begitu. Agak susah. Di dalam Alkitab, mengenai talenta, itu udah cukup jelas. Dan kita juga jangan, mengukur apa yang kita mau kepada orang lain. Nanti kita diukur juga sama orang lain, mau nggak? Kagak mau. Nggak mau ya. Itu semua di dalam Alkitab. Jangan menghakimi ya. Kalau kita nggak mau dihakimi, hakimilah secara adil. Tapi di sebelah sono, wah harus dihakimi, harus menghakimi. Janganlah engkau saling menghakimi. Ini di sebelah sono, yo harus menghakimi. Seakan-akan dapat wahyu dari mana ya? Dari laut lah ya. Gini buat teman-teman ya. Saya rasa sih lebih pintar dari teman-teman yang di bawah nih ya, daripada saya yang buka room tiap hari ya. Jujur saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena satu, teman-teman pelan-pelan itu menyimak ya. Teman-teman menyimak dengan seksama perkataan-perkataan para apologet, hamba Tuhan, atau jemaat-jemaat ya. Apalagi yang nyimak tiap hari ya. Mana yang patut diambil ya. Makanya saya nggak kaget sih, sebenarnya nggak kaget ya, tipe-tipe orang-orang ya, tipe-tipe karakter. Kenapa sih saya paling suka karakternya dulu ya, karakternya terlebih dahulu gitu. Nah itu membaca karakter orang sebenarnya sih nggak sulit juga nggak terlalu gampang ya, simple aja. Ngaku hamba Tuhan tapi
bahasa kebun binatang keluar melulu. Aku hamba Tuhan, meremehkan, menghina orang lain paling gampang. Ngaku-ngaku orang pintar, ketemu Kristen yang awam bukan diajarin, malah dihina-hina. Ini yang kadang-kadang bertolak belakang. Contoh lah ya teman-teman ya, contoh di saya nih, teman-teman boleh kritik kok ya. Buat yang di atas, misalnya ada yang mau kritik saya, silakan. Yang di bawah mau kritik, silakan. Tapi harus ada dasar, ya. Harus ada dasar. Nah, banyak kritikan yang saya alami mengenai saya putar ulang. Bang Ion, jangan putar ulang dong, bosen, yang lain aja, gitu. Terus saya bilang, Ibu bosan, oke. Lalu ibu aja deh yang cerita, kasih informasi saya. Justru saya putarin supaya kita paling tidak dapat informasi yang berbeda, gitu loh. Ya, yang kita nggak tahu. Apalagi saya jedok mulu. Apalagi saya nggak pergi-pergi di Komal aja, ya. Sebab kalau pergi di rumah orang lain, berantem kebanyakan. Hitam lah, di doxing lah, di apalah, ya. Ya paling saya ke rumahnya Bu Marsa. Ke Bu Marsa, Raja Debat. Yang istilahnya pelayanannya paling enggak sepaham lah ya. Bang Sepaham. Ion, Ya, siapa nih? ya sedikit Bang Ion, satu lagi Bang Ion. Apakah kalau ada orang siapapun itu di ruang publik ya berbuat salah atau berbuat kejahatan itu harus ditegur atau harus lewat DM? Apa kata Alkitab? Ini sesuai firman Tuhan ya teman-teman. Nih 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar orang lain itu pun takut. Ini loh. Ya. Ini banyak orang Kristen yang katanya Kristen yang sok-sokan kasih ya. Oh, jangan di depan umum. Lewat DM saja. Ya. Loh ini loh apa kata firman Tuhan ini? Harus ditegur di depan orang banyak. Supaya apa? Supaya yang lain itu tidak melakukan hal itu. Ini kata firman. Nah, pertanyaannya ya, mohon maaf ya, teman-teman jangan suka ngeminter. Kalau nggak tahu, ayo sama-sama cari tahu. Ya. Nah, mohon maaf Pak Bom nggak pernah kayak gitu. Oh, jangan begitu dong di depan itu. Kalau memang saya salah harus di DM. Itu ilmu dari mana? Katanya dia hafal Alkitab. Nih, kata firman Tuhan apa salah yang saya tunjukkan firman Tuhan ini? Salah semua ya. Nggak boleh ditegur lewat umum, nggak boleh. Contohnya, ada yang mengaku bujang, KTP-nya lajang. Itu udah publik kan? Perlu nggak ditegur depan umum? Perlu. Ya. Yang ngaku-ngaku pendeta, ya, ternyata sertifikat palsu. Perlu nggak ditegur atau 4 mata atau DM? Perlu. Ini loh firman Tuhan yang ngomong. Gimana? Ibu. Oh enggak, jangan. Harus lewat DM. Bu Marsa, coba dibuka ayat 19-nya. Itu lebih bagus Bu Marsa. Iya, sebentar ya. Ya, ayat 19-nya nih. Ini teman-teman ya. Ayat 19-nya penatua atau hamba Tuhan atau gembala sidang atau gembala jemaat. Ini perhatiin ayat 19 teman-teman ya. Buat kita-kita nih ya. Ayat 19-nya ya. Atau Kak Siska mau bacain atau Kak Sari ya. Ayat 19-nya. Bentar Bang Ion, aku cari dulu Bang. Ya. Mana ya? Di SS tuh.
Ibu nggak download itu ya Alkitab Woi, online. janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi loh. Nih, saya screenshot ya. Ini Siapa yang sering orang-orang Kristen. silakan Bu. Saya kadang-kadang saya nih dimusuhin, jangan gitu Marsha, lewat DM. Loh, wong jelas-jelas melakukan penipuan, pembohongan publik kok. Firman Tuhan mengatakan harus ditegur di depan publik kalau dia melakukan di depan publik. Yang salah ini firman Tuhan atau saya yang nunjukkan sih? Heran kadang-kadang saya sama teman-teman ini. Nanti dibilangnya ngeminter. Padahal saya membacakan apa yang di dalam Alkitab tertulis, saya tunjukkan supaya tidak fitnah, supaya tidak ada kebohongan, bukan keminter. Gitu loh maksudnya, teman-teman. Bentar ya. Ini buat teman-teman ya. Jadi kalau gembala jemaat, gembala sidang, pendeta, hamba Tuhan menuduh kita, itu kita jangan terima kalau nggak ada saksinya ya. Ini ayat Alkitab lah ya. Nah, silakan Bu. Coba ya. Ini. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ini buat teman-teman nih ya.